Hai, perkenalkan, saya Aris Setiawan dan saya adalah dosen di jurusan Teknik Industri ITHB. Salah satu riset saya adalah implementasi revolusi industri 4.0 yang memanfaatkan konsep artificial intelligence dan machine learning. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana aplikasi artificial intelligence dan machine learning digunakan pada dunia teknik dan juga di dunia kesehatan. Untuk itu mari kita mereview lagi beberapa pertemuan-pertemuan minggu lalu, di mana kita sudah mempelajari berkaitan dengan introduction tentang artificial intelligence dan machine learning. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana machine learning itu bekerja. Ada yang supervised learning dan juga ada yang unsupervised learning. Selain itu, kita juga akan pernah mempelajari human-like machines. Di antaranya adalah natural language processing, kemudian speech recognition, dan computer vision. Kita akan lihat nanti bagaimana banyak sekali contoh-contoh pada dunia engineering. Kemampuan computer vision dimanfaatkan pada implementasi kesehatan maupun keteknikan. Nah, minggu lalu mungkin sudah dipelajari contoh-contoh tentang artificial intelligence dan machine learning di area bisnis. Mari sekarang kita sama-sama saksikan dan pelajari bagaimana aplikasi di dunia teknik dan kesehatan. Untuk itu, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, menyebutkan kepentingan artificial dan machine learning di dalam revolusi industri 4.0. Kemudian mahasiswa mampu menyebutkan contoh aplikasi artificial intelligence dan machine learning di dunia kesehatan dan juga dunia engineering. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memberikan contoh peralatan pendukung artificial intelligence dan machine learning. Kuliah ini berisikan tentang bagaimana kepentingan artificial intelligence dan machine learning di dalam revolusi industri 4.0. Kemudian akan disampaikan juga bagaimana prodi teknik industri dengan prodi-prodi yang lainnya memanfaatkan sensor dan artificial intelligence dan machine learning untuk predictive maintenance. Kemudian ada juga sebuah research yang dilakukan yaitu berkaitan dengan 3D printing. 3D printing adalah salah satu contoh manufacturing process automation yang memanfaatkan konsep tersebut. Dan juga akan ditunjukkan tentang autonomous vehicles dan juga aplikasi dari artificial intelligence pada peralatan CT scan dan juga robotics di dunia kedokteran. Dan juga nanti akan disinggung sedikit peralatan yang penting untuk artificial intelligence dan machine learning di dunia teknik dan kesehatan. Tentunya untuk mengumpulkan data diperlukan sensors, microprocessors, dan juga robotics, ya. Dan juga sebuah peralatan yang tidak kalah pentingnya yaitu Internet of Things. Nah, seperti kita ketahui bahwa sekarang industri sudah banyak berubah dan ditandai dengan istilah yang disebut dengan revolusi industri. Kita tahu revolusi industri dimulai dengan revolusi industri pertama, yaitu berupa mekanisasi peralatan produksi pada abad ke-18, kemudian dilanjutkan dengan industri 2.0, yaitu ditandai dengan adanya mass production dan assembly line yang memanfaatkan energi listrik. Kemudian pada industri 3.0 telah dimanfaatkan peralatan komputer yang mampu untuk mengendalikan peralatan-peralatan produksi. Dan kali ini, saat ini, revolusi industri 4.0 memanfaatkan jaringan sensor internet yang dikenal dengan Internet of Things untuk mengendalikan peralatan secara real time. Selain itu, banyak sekali data yang dikelola pada peralatan-peralatan industri 4.0, maka dikenal dengan istilah big data
Namun, big data ini tidak akan berguna jika tidak diolah oleh satu konsep, satu metode yang kita pelajari, yaitu di dunia artificial intelligence dan machine learning. Kemudian, teknologi prosesor yang semakin cepat dan tentu saja semakin murah. Sekarang, besarnya prosesor komputer itu tidak lebih dari sebesar kotak korek api dan mampu mengirimkan data dan mengolah data. Kemudian teknologi sensor juga yang semakin kecil, padat, dan murah. Hal ini juga kita sudah rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana telepon kita sudah dilengkapi dengan kamera, handphone dengan ketelitian, kepekaan yang sangat luar biasa. Nah, untuk itu, kemajuan industri saat ini sudah berada pada tingkatan industri 4.0 yang memanfaatkan dengan satu nama, yaitu Smart Factory. Di dalam sebuah literatur lain juga dikenal dengan nama Smart Manufacturing. Apa itu Smart Factory? Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan sebuah institusi di negara Singapura, yaitu Agency for Technology, Science, and Research, melakukan penelitian di bidang Smart Factory yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence dan machine learning pada konsep industri 4.0. Mari kita sama-sama saksikan. The manufacturing industry has undergone significant revolutions. Now, the industry is entering the exciting Industry 4.0. It is a transition powered by data and automation technology that could transform every step of the manufacturing process, from the supply chain and enterprise to the shop floor and end users. The goal is to drive productivity and innovation and empower businesses in an integrated, data-driven manufacturing environment. Asia is now occupying or has in fact taken more than half of the global share of the economy. And with that, global companies have started to base not just manufacturing but even local product development and designs within Asia in key locations including Singapore. We do see that the need to move up the value chain for manufacturing, the adoption of Industry 4.0 concepts is going to be a lot more pervasive. For the Singapore government, the manufacturing domain is one in which we are very heavily committed in, having committed close to about 3.3 billion Singapore dollars, which is roughly about 2 billion euros, to fund public-private partnership R&D activities between the state through agencies such as A-Star and the private sector in Singapore. The A-Star Model Factory is an immersive learning environment which allows companies to experience and experiment with advanced manufacturing technologies before adoption on the factory floors. This is a platform for co-creation and co-development between private sector companies and public sector researchers. The Manufacturing Control Tower is the nerve center of Simtek's Model Factory. The MCT provides visibility across the entire manufacturing pipeline as data is automatically collected, integrated, and displayed through smart IoT technologies. It creates a connected, data-driven manufacturing environment that empowers faster problem diagnosis and informed decision-making. Industry 4.0 also goes beyond using data to optimize operating conditions. The Model Factory explores the creation of intelligent networks along the manufacturing chain with new technologies like industrial IoT, robotics, and augmented reality. These smart networks transform manufacturing processes like production and assembly, repair and maintenance, as well as help with effective training. For companies looking at new opportunities, new areas, and new locations in the world, Singapore is a good location to enter Asia.
We are here to provide the public sector support for companies to embark on Industry 4.0. The future of manufacturing is here. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana prodi teknik industri dengan prodi teknik elektro di ITHB mencoba membuat satu riset berkaitan dengan pengukuran kondisi perkakas pada sebuah proses produksi. Alat yang kita coba kembangkan yaitu Cutting Tool Condition and Management System. Dan alat ini, riset ini dikembangkan atas bantuan dari Dikti. Jadi ITHB dipercaya untuk mengembangkan sebuah riset yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence dan machine learning. Tujuannya adalah untuk menentukan kondisi peralatan dan mesin produksi. Kita akan lihat di sini bahwa pada riset yang kita kembangkan memanfaatkan sensor temperatur, sensor getaran, dan sensor pengukur arus listrik untuk memprediksi kondisi peralatan mesin perkakas. Mari kita saksikan. Bapak Ibu, saudara-saudara, perkenalkan saya Heri Sitepu selaku Ketua Tim Peneliti dari Institut Teknologi Harapan Bangsa. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan hasil penelitian yang telah kami lakukan, melanjutkan dari penelitian sebelumnya tentang sensor fusion dan juga bagaimana memilih peralatan sensor. Pada penelitian tahun ini kami menerapkannya untuk mendukung industri 4.0 ya, dalam smart factory. Nah, dalam aplikasinya kami menggunakan beberapa sensor untuk mengukurkan data dari peralatan industri tersebut. Misalnya di sini adalah sensor getaran dan temperatur, kemudian di sini adalah sensor power yang masuk ke dalam perangkat ini, kemudian dikumpulkan, diolah dan dikirimkan ke cloud. Nah, di cloud data tersebut dianalisis sehingga bisa ditampilkan di dalam aplikasi mobile untuk melihat tentang penggunaan, kemudian juga berbagai parameter dari produksi tersebut. Nah, dari aplikasi ini kami terus mengembangkannya supaya penerapan dan juga pemanfaatan di industri bisa lebih luas. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Detik ini kirim datanya, Pak. Oke. Panjang gitu loh. Oh ya. Panjang apa gitu? Mungkin ya. Ya, mungkin karena lokasi ininya jauh ya Pak. Ya. Jadi nggak terlalu. Tapi kalau getarannya berubah-ubah Bapak. Yang angka 8 minus 22 ini berubah. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan sarana yang ada di lab teknik industri, yaitu kita menggunakan mesin bubut dan juga pelaksanaan
riset ini dibantu oleh mahasiswa tugas akhir. Mari kita lihat videonya. Nah, ini adalah sensor untuk mengukur temperatur, ada termometer di dalam situ, electronical thermometer, dan juga ada sensor getaran. Dan ini adalah perangkat Internet of Things yang mengumpulkan data-data tersebut menggunakan internet ke sebuah cloud di server. Kemudian ini adalah perangkat untuk pengumpul arus. Data tersebut kemudian diolah oleh server dan menggunakan sebuah aplikasi, kita bisa tunjukkan bagaimana data tersebut ditampilkan secara real time. Oke, nah ini terkumpul. Di situ terkumpul data temperatur pada hari tertentu ya. Terkumpul data temperatur, getaran dalam arah X, Y, dan Z, kemudian arus, dihitung menjadi energi dan daya, serta tegangan listrik. Data ini juga bisa diekspor ke dalam format-format yang lain, misalnya bisa dalam format Excel ataupun dalam PDF. Berikut adalah gambaran bagaimana pergerakan data. Ya, kalau kita lihat ini merupakan satu peta kendali. Ya, ada upper limit sama lower limit. Baik, ya, itu adalah gambaran bagaimana riset yang dilakukan di ITHB. Seperti yang saya jelaskan tadi, data akan diolah melalui pendekatan artificial neural networks untuk mengetahui bagaimana kondisi pahat yang sesungguhnya. Dengan demikian, maka perusahaan-perusahaan besar tidak lagi harus memantau bagaimana kondisi pahat dengan melihat secara visual, melainkan dengan melihat pergerakan-pergerakan data tersebut. Dan tentunya operator dapat mengganti pahat sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Dengan demikian, berujung kepada efisiensi dan produktivitas pada perusahaan. Hasil riset kami membuahkan sebuah peralatan yang siap untuk dipasarkan. Untuk itu, kita melakukan sebuah pengakuan berupa sertifikat desain industri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Oke, secara keseluruhan, riset yang kami kembangkan ini adalah berada di area yang boleh saya tunjukkan ada di area sini. Area peralatan-peralatan yang memanfaatkan mesin-mesin konvensional. Konsep ini atau konsep smart factory ini akan dikembangkan juga diintegrasikan pada peralatan-peralatan modern, yaitu peralatan flexible manufacturing systems yang juga akan dibangun di teknik industri. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana artificial intelligence dan machine learning dapat digunakan untuk persiapan pada proses produksi, pada CNC programming dan 3D printing. Jadi kalau kita amati di sini bagaimana mesin tersebut bisa bergerak, sebenarnya karena ada perintah yang dibuat dalam sebuah urutan-urutan kode yang sering kita sebut G-code. Bahasa Indonesianya G-code gitu ya. Nah, uniknya G-code ini di-generate atau dihasilkan cukup dari sebuah gambar teknik yang kita buat dari sebuah software gambar, misalnya menggunakan AutoCAD. Jadi, dengan menggambar sebuah desain di AutoCAD, kita dengan mudah mencetak menjadi benda sesungguhnya dengan menggunakan fasilitas 3D printing. 3D printing merupakan satu implementasi dari
Industri 4.0. Di dalamnya memanfaatkan teknologi machine learning, di mana sebuah gambar bisa di-generate secara otomatis menjadi langkah-langkah produksi. Nah, tadi adalah riset-riset yang kami kembangkan di ITHB. Lalu kita juga pengen lihat ya, bagaimana riset-riset lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga riset sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain. Misalnya untuk autonomous vehicle. Konsep ini disajikan oleh Thomas Swenke, ya. Dia menjelaskan bagaimana konsep aplikasi ini dikembangkan untuk membuat sebuah kendaraan tanpa pengemudi. Ya, mari kita saksikan videonya. Self-driving vehicles can detect obstacles and stop if necessary. With the help of sophisticated technology, vehicles from Navaya, Waymo, and Local Motors are able to pick up passengers on demand and take them to their desired destination. Autonomous vehicles are also able to recognize traffic lights and road signs at intersections and act accordingly. But how do they actually do all this? Self-driving cars do not require a driver to get from A to B. The technology in and on the vehicle is the driver. The technology includes many sensors such as LiDAR sensors, ultrasonic sensors, cameras, and radar sensors. The sensors are located at the front and the rear of the vehicle. Cameras and LiDAR sensors are also frequently found on the roof. Without them, the vehicle would be virtually blind. LiDAR is a key component in many vehicles. LiDAR works similar to radar. LiDAR, however, does not use radio waves, but many light rays that are reflected by the objects in the surroundings and detected by the LiDAR sensor. In this way, a point cloud is generated from the environment. However, LiDAR does not recognize road signs. Cameras use artificial intelligence to recognize and interpret street signs. Cameras are also used to detect obstacles and are needed for lane keeping. Neither LiDAR nor cameras can handle fog. In this situation, radar is needed for forward collision warning and avoidance. A major disadvantage of radar, however, is that the objects must be large enough to be detected. Pedestrians or cyclists may therefore not be recognized by radar. The exact position of the vehicle is determined by GPS and highly accurate digital maps. Digital maps contain a lot of information, including information such as intersection signs and speed limits. Since GPS cannot always be guaranteed, for example in tunnels and street canyons, odometry is also necessary. For example, the wheel diameter and the wheel speed can be used to estimate the future position of the vehicle. All data from sensors are then combined and processed in one or more processors. NVIDIA, AMD, and other manufacturers offer such chips for autonomous driving. Oke, nah setelah tadi kita menyaksikan ya bagaimana sebuah konsep ya, masih konsep yang disajikan oleh Thomas Swenke, bagaimana autonomous vehicle, kendaraan tanpa pengemudi itu disusun dalam sebuah video animasi. Maka sekarang kita lihat bagaimana sebuah konsep tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan otomotif terkemuka di dunia, BMW. Ya, bagaimana dia menerapkan konsep tersebut sehingga menjadi nyata. Mari kita saksikan videonya.
Autonomous driving, a car that drives on its own. What will traffic look like in a few years? When will we see it on the streets, and how is it going to work? We'll show and explain it in this clip. The BMW Group is implementing autonomous driving in their vehicles over 5 levels. With each higher level, the responsibility for driving will shift more and more from the person at the steering wheel to the car itself. Level 1 already started some years ago. Assistance systems support the driver, for instance with active cruise control with stop-and-go function, distance to the vehicle in front, or warnings against collisions with pedestrians. BMW combines these and other groundbreaking innovations under the name BMW Personal Co-Pilot. Today, the second level has been reached with the latest BMW 7 or 5 series, or the X3 for instance. Here, the driver is aided by assistance systems and can remove the hands from the steering wheel for brief periods. In 2021, we expect to see the third level. The driver will sometimes be able to completely turn their attention away from driving, but must be able to step in again on short notice. By 2021, the first pilot fleet should be on the streets and level 4 should be reached. Here, drivers might even be able to sleep. They must, however, still be basically fit to drive in case they have to take over control of the car for specific sections of the journey. It is at the most advanced level of development between 2025 and 2030 that cars will drive autonomously. The driver will become another passenger and won't even have to be able to drive, as the car will assume complete responsibility for the task of driving. So how will this work technically at BMW? The partly automated driving at level 2, stereo cameras and radar sensors monitor the immediate surroundings. Level 3. The highly automated driving requires highly advanced sensors such as laser scanners, video cameras, radar systems, and area maps provided by HERE, which together produce a 360-degree model of the vehicle's environment. This makes it possible to calculate more complex driving maneuvers. And in 2021, your daily commuting might look like this. In Level 4, for the fully automated driving starting in 2021, all sensors and cameras will supply far more precise data. Further real-time data from improved maps by HERE will also be factored in the process of computing driving maneuvers. And Level 5, autonomous driving is due to be implemented in cities in the time frame from 2025 to 2030. For the BMW Group, the vision of autonomous driving has long since begun. If you want to see the current level in real life, please click on one of the featured clips. Nah, tadi kita sudah saksikan banyak sekali aplikasi artificial intelligence dan machine learning digunakan pada area engineering, mulai dari untuk melihat kondisi perkakas potong, pahat yang dikembangkan oleh ITHB, kemudian bagaimana konsep dari autonomous vehicle, kendaraan tanpa pengemudi, kemudian bagaimana BMW memanfaatkan teknologi tersebut dan sudah menjual mobil yang driverless, ya. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana aplikasi dari artificial intelligence dan machine learning di dunia kesehatan dan di dunia kedokteran. Dengan memanfaatkan computer vision, ya, akan dikumpulkan data-data gambar dari bagian organ-organ tubuh manusia, bagian internal, sehingga dokter dapat melihat kondisi pasien dengan lebih baik dan dokter akan bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Untuk itu kita lihat nanti beberapa video yang saya pilih dari dan saya ambil dari Siemens, sebuah institusi terkemuka di dunia ini yang memang mengembangkan artificial intelligence dan machine learning di dunia kesehatan. Mari kita saksikan.
selain menggunakan computer vision untuk melihat data-data internal, data-data organ tubuh manusia, dokter juga dibantu dengan peralatan robotik yang membantu dokter untuk melaksanakan operasi atau bedah, terutama bedah bagian dalam yang sangat mikro, ya, sangat kecil. Beberapa peralatan kedokteran terdahulu yang tradisional mungkin sulit untuk membedah syaraf, membedah jantung dengan menggunakan peralatan-peralatan yang sangat kecil, sangat teliti. Belum lagi mungkin dokter juga ada kondisi-kondisi yang kurang fit. Nah, dengan bantuan robot ini akan mempermudah dokter untuk melaksanakan operasi atau bedah. Nama robotnya yang terkenal adalah robot Da Vinci yang dikembangkan oleh sebuah institusi di negara Italia kalau nggak salah. Mari kita saksikan videonya. A robot operates on a medical emergency. A robot operates on a medical emergency. A scene from a science fiction film? The fiction has long been a reality. In the hospital, the robot becomes the perfect teammate of the human being, like the Da Vinci. Wir können feine We can Strukturen preserve fine structures. We have a three-dimensional view. We have a tenfold enlargement of the surgical area. We have instruments that are superior to the mobility of the human hand. And we can operate without shaking. und wir können zitterfrei operieren. No wonder that medical robotics is booming. Employees at the German Aerospace Center are developing a robot that will revolutionize surgery in the future, the Miro. Durch seine Leichtbauweise Thanks to its lightweight construction, it can be integrated into the operating theatre in a very space-saving way. Furthermore, the research also includes the fact that even more can be discovered about the patient's insides via miniaturized sensors. And this information actually corresponds to the different senses of the surgeon. So it's tactile, haptic, auditory, and also visual. auditiv oder auch visuell. This also improves patient safety. Suppose the hand of the doctor ever slipped off the controller. A life-threatening scenario. Not with the Miro. It can be programmed in such a way that the patient's organs are not put at risk. So it would not carry out an accidental movement by the doctor. So will doctors soon become superfluous? After all, more and more machines are being developed that will work autonomously. The robot arm at the Fraunhofer IPA, for example, is designed for tissue sampling. The experts agree, however, that the medicine of the future will always need experienced doctors. Robotergestützte Assistenz. Robot-supported assistance systems in medicine are just that, tools that assist. So a doctor is always fully responsible for the entire procedure, and the robot is merely a tool. Ein Werkzeug. Oke, dengan demikian kita dapat membuat sebuah ringkasan dari pertemuan ini. Yang pertama adalah bahwa konsep industri 4.0 pada industri masa depan yang dikenal dengan nama Smart Factory memanfaatkan aplikasi Artificial Intelligence dan Machine Learning agar sistem produksi lebih efisien. Yang kedua, hasil perhitungan menggunakan Artificial Intelligence dan Machine Learning dapat digunakan untuk memandu kendaraan, autonomous vehicles ya, tadi yang kita lihat ya, agar dapat beroperasi secara mandiri, sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya. Yang ketiga, citra atau computer vision yang diolah menggunakan Artificial Intelligence dan Machine Learning dimanfaatkan pada dunia kesehatan, sehingga para dokter dapat memperoleh data yang lebih teliti dan lebih tepat. Dengan demikian, dokter dapat mengambil keputusan yang lebih baik tentunya ya. Nah, beberapa peralatan penting yang diperlukan untuk mengambil data, untuk diolah dengan pendekatan Artificial Intelligence dan Machine Learning, diantaranya adalah sensor dan prosesor. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan kali ini.
Jika ada pertanyaan, silakan dapat menghubungi saya di Prodi Teknik Industri. Sampai jumpa.